وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Perang Uhud terjadi pada hari Sabtu di bulan Syawal. Pada hari Sabtu di bulan Syawal pada tahun ketiga Hijriyah. Sedangkan Uhud itu, penamaan perang Uhud diambil dari tempat terjadinya peperangan tersebut, yakni Gunung Uhud. Yang hari ini Gunung Uhud sudah dipapar sebagai bukit-bukit Uhud. Dibuat jalanan, dibuat perumahan dan perkebunan dan seterusnya. Gunung Uhud, dan Gunung Uhud menjadi salah satu gunung yang terbesar, sehingga sering Nabi Muhammad memisalkan sesuatu yang besar itu dengan Gunung Uhud. Contoh, dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, barang siapa yang mengikuti sholat jenazah kemudian menghantarkannya sampai ke makam, artinya jenazah tersebut dimakamkan dan pulang, maka baginya mendapat 2 qirat, pahalanya 2 qirat. Ditanya, qirat itu apa ya Rasulullah? Bagaimana besarnya qirat? Qirat itu sama dengan Gunung Uhud, bahkan lebih besar dari Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud itu adalah gunung yang besar, sehingga Nabi Muhammad sering memisalkan sesuatu yang besar dengan Gunung Uhud. Dan Gunung Uhud faham terhadap Rasul. Gunung Uhud tidak berakal, jemaah, tidak berasa. Tapi Gunung Uhud dalam hadis yang sahih mencintai Allah dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Gunung Uhud, masya Allah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Gunung Uhud itu terletak di sekitar Madinah. Dari pusat kota Madinah atau Masjid An-Nabawi kurang lebih 45 sampai 6 km. Makanya biasanya orang yang haji dan umrah selalunya salah satunya program ziarahnya adalah ke wilayah Gunung Uhud. Di sana kita ketemukan salah satu kuburan yang nanti akan sedikit kita singgung, kuburan paman Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Asadullah wa Asadu Rasulihi, singa Allah dan singa Rasulnya, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Sedangkan dari kota Mekah jaraknya sangat jauh, ya, kurang lebih 450-an kilometer dari Mekah, karena dia lebih dekat ke Madinah. Itu terkait dengan waktu dan tempat peristiwa perang Uhud. Kemudian yang menjadi latar belakang peperangan ini sesungguhnya apa? Terjadi peperangan yang dahsyat luar biasa. Peperangan Uhud ini sesungguhnya adalah perang balas dendam. Dari siapa? Dari kalangan orang-orang musyrikin Mekah. Karena pada tahun kedua banyak tokoh-tokoh dari kalangan musyrikin Mekah, bahkan 70 orang terbunuh, 70 orang menjadi tawanan. Itu mereka sakit hati. Kenapa sakit hati? Kelompok yang dianggap minoritas, kelompok yang dianggap bukan apa-apa, ternyata mampu mengalahkan kekuatan yang begitu besar. Hanya 315, dalam riwayat 317, mampu mengalahkan 1000 pasukan dengan perlengkapan yang lengkap di zaman itu. Ini membuat sakit hati orang-orang Quraisy. Dan ini kemudian menjadi disebut dengan perang Badar, disebut dengan Al-Furqan, pembeda antara hak dengan kebatilan. Tetapi dalam hati para tokoh-tokoh Quraisy ada dendam kusumat yang luar biasa. Sehingga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Abu Sufyan setelah pulang saja membawa kafilah dagangnya dari Syam, membawa uang yang cukup banyak, ya, keuntungan yang cukup besar, maka dikumpulkanlah seluruh tokoh-tokoh Quraisy. Dan mereka mengatakan, apakah kalian tidak ingin membalas sakit hati kalian kepada Muhammad dan kaum muslimin, di mana saudara kalian, tokoh-tokoh kalian, bapak-bapak kalian, paman-paman kalian, saudara-saudara kalian telah dibunuh dengan kejam oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya, dikompori oleh Abu Sufyan. Memang orang yang hebat, orang yang cerdas, ya, sebelum dan sudah masuk Islam, dan memang pemimpin. Jadi jiwa leadernya itu nampak sekali dalam dirinya. Dia seorang orator juga. Maka kata-kata Abu Sufyan ini sangat berpengaruh, menghunjam dalam hati sanubari paling dalam orang-orang Quraisy, bil khusus tokoh-tokohnya, sehingga dapat dikumpulkan, ya, dari pernyataan Abu Sufyan tersebut 1000 ekor unta sebagai bekal persiapan armada perang dan 50.000 dinar. Jadi bukan main-main di zaman itu. Kemudian
terkumpullah pasukan yang sangat banyak, 3.000 prajurit, baik dari orang Quraisy di Mekah ataupun sekutu-sekutu dari kalangan orang-orang Quraisy. Kemudian jemaah sekalian, maka mereka bersiap ya, pada hari Kamis mereka berangkat dengan kekuatan yang besar tersebut menuju Madinah Al-Munawwarah. Dan hal ini diketahui oleh pamannya Nabi Muhammad, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman atau saudara dari bapaknya Nabi Muhammad, Abdullah bin Abdul Muthalib, yang sesungguhnya dia simpatisan, dia sudah cinta dan sudah Allah berikan hidayah kepada pamannya, ini Al-Abbas radhiyallahu anhu. Maka beliau secara diam-diam menulis surat kepada Nabi Muhammad SAW, memberikan informasi lengkap tentang rencana orang-orang Quraisy ingin membawa pasukan menghanguskan Madinah. Dikirimlah surat tersebut dengan kurir ya, dari kabilah Bani Ghifar. Maka dengan cepat sampailah berita tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian surat tersebut diserahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan Ubay bin Ka'ab, salah satu kibar dari sahabat, untuk membacakan surat tersebut dan kemudian dirahasiakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga kemudian menjadi hikmah dalam strategi peperangan. Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil para sahabat-sahabat yang besar. Kemudian mereka mengajak musyawarah. Musyawarahnya adalah apa? Apakah kita jadi orang Madinah menyongsong menyambut pasukan yang besar tersebut di dalam kota Madinah, di mana kita menguasai medan Madinah, kita dapat membuat strategi banyak hal di dalam kota Madinah karena itu wilayah kita, atau kita sambut orang Quraisy tersebut di luar kota Madinah. Para pemuda-pemuda, mayoritas para pemuda-muda atau orang-orang yang tidak ikut serta dalam perang Badar pada tahun sebelumnya, mereka sangat bersemangat karena mereka merasa berdosa tidak mendampingi Nabi Muhammad dalam perang Badar, karena memang perang Badar tujuannya bukan perang sebenarnya, cuma hanya qabilah, untuk menahan qabilah, menangkap qabilah kecil. Maka mereka bersemangat ingin menebus kesalahan tersebut, rasa dosa tersebut, kesalahan kepada Nabi Muhammad. Maka mereka mengatakan, ya Nabi Allah, kita sambut mereka di luar kota Madinah. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul, kita tahu dia adalah pemimpin orang munafik. Mereka mengatakan, kita di dalam kota Madinah aja ya Muhammad. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW memutuskan dengan usulan mayoritas dari kalangan sahabat. Maka Nabi Muhammad pada saat itu keluar menyongsong mereka memakai baju besi, bahkan double ya, bahkan baju besinya double ya, yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW seorang Nabi dan Rasul, tetapi tidak kebal dengan senjata. Jadi kalau ditusuk badannya Rasulullah akan keluar darah. Bahkan kita akan lihat nanti Nabi Muhammad berdarah-darah, bahkan mukanya yang mulia SAW tertancap helm besinya Nabi Muhammad dengan pukulan yang keras dari kalangan orang-orang kafir, sampai menancap di pipi Nabi Muhammad SAW. Sedikit nanti kita akan singgung. Baik, poin berikutnya jemaah sekalian, secara singkat kesimpulan daripada perang Uhud. Para alim ulama menyimpulkan dalam beberapa sirah nabawiyah, termasuk disebutkan juga oleh Imam Shafi'ur Rahman menjadi rujukan utama dalam bahasan kitab ini, dalam bahasan fikih sirah ini, dalam kitab Rahim Al-Maktum, mengatakan bahwa perang Uhud terjadi sekali lagi pada tahun ketiga Hijriyah, di mana kekuatan Islam tadinya 1.000 prajurit, semuanya prajurit tanpa ada kendaraan satupun karena memang dekat dengan kota Madinah. Tetapi dalam perjalanan yang tidak begitu jauh, tiba-tiba ya, sepertiga pasukan 300 atau 350 prajurit membelok, dibawa dan dipengaruhi oleh pimpinan munafikun Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka mengatakan, ngapain kita ikut perang bersama Muhammad dan teman-temannya, sama halnya kita menyerahkan diri kita karena mereka pasukan begitu besar, kita pulang saja. Toh Muhammad juga tidak mendengarkan pendapatku. Ini ada model-model begitu. Kalau diajak musyawarah enggak menerima pimpinan musyawarah pendapat kita, merasa tidak dihargai, akhirnya membelot dia. Inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ciri-ciri orang munafik, tidak sam'an wa ta'atan kepada pimpinan.
Sedangkan kekuatan musuh jemaah sekalian 3.000 prajurit, 2.800 berjalan kaki, kemudian 200 orang ya, atau 200 orang ya, sebagai pasukan kavaleri ya, pasukan berkuda. Dan komandannya langsung dipimpin oleh Abu Sufyan Al-Umawi. Kalau orang Islam dipimpin langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ending dari peperangan. Peperangan Uhud jemaah sekalian, awalnya sesungguhnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin dapat memukul telak mereka, tunggang langgang, kocar-kacir pasukan musuh. Bahkan mereka meninggalkan semua apa yang mereka bawa. Jadi gonimah tersebut. Tapi kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakallah, ketika pasukan kaum muslimin yang telah ditugaskan khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pasukan pemanah di atas gunung Uhud yang paling tinggi, di mana mereka dapat mengawasi dari belakang ke depan dan ke belakang, yang di Rasulullah memaksudkan untuk menghujani anak panah kepada pasukan Quraisy kalau mereka mendekat ke wilayah tempat Nabi Muhammad SAW. Ternyata mereka silau dengan dunia. Mereka tidak mengindahkan pesan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad mengatakan, jangan kalian tinggalkan tempat ini apapun yang terjadi, baik kalian kita menang atau kalian melihat kami kalah. Jangan tinggalkan tempat ini sama sekali sebelum ada perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata setan dalam hal ini pun ikut muncul dalam beberapa riwayat, memberikan iming-iming. Hei orang Islam, mereka sudah kalah. Tuh lihat, ghanimahnya begitu banyak, ambil. Sayang kalau tidak diambil, nanti diambil orang lain. Ternyata di antara sebagian pasukan pemanah tersebut, minhum mayuridi dunya, di antara mereka menginginkan dunia. Dari situlah kemudian mereka diserang kembali ketika pasukan orang-orang kafir dipimpin oleh dua tokoh kesatrianya, Khalid bin Al-Walid dan Ikrimah, memutar pasukan dari belakang, kemudian mereka menghabisi pasukan pemanah. Kemudian bahkan hampir terjadi ya pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sempat tersyiar bahwa Nabi Muhammad terbunuh sebagai mati syahid. Ini akibat apa? Akibat pasukan pemanah tidak mendengarkan perintah Nabi Muhammad, mendahulukan kecintaan mereka kepada dunia. Kemudian jemaah sekalian, setelah itu orang-orang Islam kembali bersatu dengan sosok Nabi Muhammad tampil sebagai seorang kesatria, sebagai pahlawan utama. Masya Allah, kesatria di medan perang yang pertama mampu mengumpulkan kekuatan kembali kaum muslimin dan dapat memukul telak kembali orang-orang kafir. Orang Islam dalam hal ini tertimpa musibah yang cukup besar. Ya, terbunuh sebagian besar para tokoh-tokoh Islam ya, tapi kemudian orang-orang kafir dapat dipukul mundur dan mereka tidak berhasil mengalahkan kaum muslimin. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini jemaah sekalian, ada satu kisah ketika terjadi kekalahan kaum muslimin pada putaran yang kedua, ketika para prajurit pemanah yang di atas dipentai habis, bahkan pembawa bendera panji-panji Islam dari awal sampai yang terakhir dihabisi oleh musuh-musuh Islam, dibunuh mereka semua. Ada sebagian sahabat kemudian sedih, apalagi setelah terdengar bahwa Nabi Muhammad SAW terbunuh. Ada yang mereka kemudian pulang ke Madinah, mereka berpikir ya sudahlah, mau ngapain lagi berperang, sudah kembali ke Madinah menjaga keluarga dan anak istri mereka. Ada sebagian mereka yang membuang senjata mereka, mereka sedih, untuk apa lagi hidup kalau begini, untuk apa lagi hidup. Tetapi ada sebagian justru dengan kejadian yang seperti itu menjadikan motivasi, menjadi cambuk jemeti kepada mereka. Mereka mengatakan kepada yang lainnya, wahai kaum muslimin, kenapa kalian duduk di sini? Kenapa kalian berada di sini? Mereka mengatakan, untuk apa kita berjihad kalau Nabi Muhammad sudah meninggal dunia? Justru beliau mengatakan, jika Nabi Muhammad telah meninggal dunia mempertahankan agama, sekarang apa gunanya hidup kalian kalau begitu? Mari kita
masuk ke medan laga kembali, kita habisi mereka ataupun kita mati sebagaimana mati yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalimat yang sangat terkenal dari Anas bin Nadhr. Dari Anas bin Nadhr, maka dalam perjalanan dia juga berjumpa dengan sahabat yang lain, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia katakan, "Ya Sa'ad, aku mencium aroma surga di belakang Uhud. Ikut aku akan perang, akan kulawan mereka semua." Akhirnya dia pun masuk, ya, menerobos pasukan blokade yang begitu besar, membabat kanan kiri musuh-musuh Allah. Kemudian dia pun mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai perang, Nabi Muhammad mengumpulkan orang-orang yang mati syahid syuhada. Orang-orang yang mati syahid ternyata ditemukan pada Anas bin Nadhr ini ada 80 luka, ya, tebasan pedang dan tombak dan lain sebagainya. Jadi mati sebagai kesatria membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi Muhammad masih hidup. Ini salah satu kisah yang sangat luar biasa. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam peristiwa peperangan ini, ya, yang kemudian menimpa kaum muslimin, ya, musibah yang cukup besar, ya, sebagaimana tadi dikatakan di atas, ada 40 dari kalangan orang-orang Quraisy kafir yang mati atau yang terluka, ya. Ada yang mengatakan 30 orang yang terbunuh dari kalangan orang-orang kafir Quraisy, sedangkan orang-orang Islam 70 orang mati syahid dan sebagian besar adalah dari pasukan pemanah dan 40 orang yang terluka cukup parah. Itu akhir atau ending dari peperangan tersebut. Kemudian ada satu peristiwa yang cukup luar biasa, jika ada waktu kita singgung tentang salah satu peristiwa yang terjadi adalah terbunuhnya asadullahu asadu rasulihi, singanya Allah dan singanya Rasulullah, pamannya yang tercinta sallallahu alaihi wasallam, kesatrianya kaum muslimin dari kalangan keluarga dekatnya Nabi Muhammad, itu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib, oleh seorang budak hitam dari Habasyah namanya Wahsy bin Harb. Dia membunuh dengan cara keji. Dia jadi mengendap-endap dari belakang. Jadi terbunuhnya Hamzah bukan karena kalah perang, tapi karena disabet atau ditombak dari belakang dengan cara diam-diam. Nah, ini juga kisah yang luar biasa, ya. Di mana kemudian setelah itu Hamzah bin Abi Muthalib walaupun sudah tertusuk tombak dari belakang sampai tembus ke depan, beliau ingin mencoba melawan si Wahsy ini, tapi sudah tidak ada daya dan upaya. Kemudian beliau meninggal dunia setelah dicabut tombak dari tubuh pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Hindun membelah dadanya dan kemudian mengunyah hatinya. Masya Allah. Tidak sampai di situ jemaah sekalian, orang-orang kafir Quraisy memutilasi pamannya Nabi Muhammad SAW, hidungnya dibuang, tangannya, kakinya, bahkan dimutilasi oleh orang-orang kafir. Makanya Nabi Muhammad begitu sedih ketika melihat paman Nabi Muhammad meninggal dengan cara yang sangat keji seperti itu. Ini sedikit nanti kita akan singgung jemaah sekalian. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itulah secara singkat, ya, peristiwa peperangan Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah, perlawanan balas dendam dari kalangan orang-orang Quraisy kafir kepada kaum muslimin, kepada penduduk Madinah yang dipimpin langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.